Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semua hadir ya? Oke, pada kesempatan kali ini sebelumnya kalian masih ingat kan materi yang telah kalian terima sebelumnya? Apa ya materinya? Ya, benar sekali. Materi minggu lalu adalah mengenai irisan kerucut. Oke, pada hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal seputar irisan kerucut. Mari kita simak soal selengkapnya. Kalian pasti sudah mencobanya di rumah, bukan? Mengenai soal ini, yang pertama adalah sebuah parabola mempunyai titik puncak 6,2 dan titik fokusnya 3,2. Pertanyaannya, bagaimana persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis 3x min 2y ditambah 4 sama dengan 0? Kira-kira bagaimana cara menjawab dari soal ini? Ya, benar sekali. Cara yang pertama, kita harus mengetahui apakah parabola tersebut menghadap ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Caranya bagaimana? Kita gambar pada koordinat. Koordinat sumbu X dan sumbu Y ya teman-teman. Oke, pertama kita gambar terlebih dahulu untuk memastikan arah hadap dari parabola tersebut. Oke, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kita masukkan titik puncaknya 6,2. Misalkan 6,2 itu di sini. Ini 6, ini 2 gitu. Berarti 6,2 kita taruh di sini. Ini adalah titik puncak yaitu 6,2. Setelah itu kita masukkan titik fokusnya. Titik fokusnya adalah 3,2. Kita misalkan angka 3 pada sumbu X itu di sini dan 3,2 berarti 2 pada Y-nya di sini. Kita tentukan titiknya 3,2. Ini adalah titik fokus, yaitu 3,2. Oke, karena titik puncaknya di sini dan titik fokusnya di sini, maka dapat kita pastikan bahwa parabola tersebut adalah parabola yang menghadap ke arah kiri. Sampai di sini jelas ya teman-teman? Setelah itu kita identifikasi dari titik puncaknya, kita tentukan A, B, serta P-nya. Dalam hal ini A dan B kecil serta P kecil. Oke, kita tentukan puncaknya adalah 6,2. Maka di 6,2 ini kita peroleh A-nya 6 dan B-nya adalah 2. Sampai sini jelas ya. Setelah itu di titik fokusnya. Fokusnya adalah 3,2. Karena dia menghadap ke arah kiri ya teman-teman parabolanya. Nah, sehingga di titik fokus ini ada rumus A min P, B. Nah, A min P ini menunjukkan angka 3-nya atau yang depan. B-nya ini menunjukkan yang 2. Berarti untuk mencari P kita olah dari sini ya teman-teman. Dari titik yang paling depan dari titik fokusnya. Yaitu berarti A min P ini bisa kita tuliskan A min P sama dengan 3. Maka dari itu kita masukkan A-nya yang udah ada di titik puncaknya, yaitu A-nya bernilai 6. Kita masukkan 6 min P sama dengan 3. Sedemikian min P-nya bernilai 3 dikurangi 6. Min P sendiri bernilai negatif 3. P-nya jadi 3. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, dari sini kita udah punya A, B, dan P-nya. Karena kita tujuannya mencari persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis ini, maka kita harus tahu gradien dari garis ini. Untuk mencari gradiennya, kita jadikan ke bentuk Y sama dengan dari persamaan ini. Kita tulis 3x min 2y
plus 4 sama dengan 0. Min 2Y sama dengan 4 dikurangi 3X. Gini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita punya min 2Y. Untuk menjadikan bentuk Y sama dengan, maka kita tuliskan Y atau min Y dulu atau langsung Y nggak apa-apa. Kalau kita langsung Y berarti Y sama dengan min 2-nya ini atau kedua ruasnya ini kita bagi dengan negatif 2. Sedemikian sehingga diperoleh 4 per negatif 2 dikurangi 3 per min 2X. Ini ya. Setelah itu kita sederhanakan ke bentuk agar kita mudah memahaminya, yaitu 4 dibagi negatif 2 berapa? Betul sekali, negatif 2. Setelah itu 3 dibagi dengan negatif 2 itu kan hasilnya negatif 3 per 2. Karena depannya juga ada negatif, maka negatif ketemu negatif jadinya positif, yaitu 3 per 2X. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, dari sini kita tahu bahwa gradien dari garis ini adalah koefisien dari X. Kita tahu bahwa di sini koefisien X-nya bernilai 3 per 2. Sehingga dapat kita katakan gradien dari garis ini atau dapat kita sebut sebagai M1 nilainya adalah 3 per 2. Setelah itu kita perhatikan syarat yang ada di soalnya. Syaratnya adalah persamaan garis semu parabola haruslah tegak lurus dengan garis ini. Karena kita sudah tahu gradiennya berupa M1, karena tegak lurus, maka syarat tegak lurus adalah M1 kali M2 itu sama dengan negatif 1. Kita masukkan atau kita substitusikan M1-nya 3 per 2. M2-nya kita cari. M2 ini yang akan kita masukkan ke persamaan garis singgung parabola. Rumusnya pasti masih ingat kan? Oke, itu nanti. Kita selesaikan ini dulu. M2-nya ini negatif 1, jadi M2-nya di sini adalah negatif 1. Ini karena kita mau cari M2, maka kedua ruas harus kita bagi dengan 3 per 2, sehingga yang sebelah kanan menjadi per 3 per 2. Gini ya teman-teman. Masih ingat untuk menyelesaikan bentuk ini? Jadinya M2-nya bernilai negatif 2 per 3. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Masih ingat dengan rumus dari persamaan garis singgung parabola? Rumusnya adalah Y min B sama dengan M dikali dengan X min A plus P per M. Masih ingat dengan rumus ini? Ya, ini adalah rumus dari persamaan garis singgung parabola. Yang diketahui persamaannya, terus dari persamaan nanti kita cari gradiennya, lalu gradien tersebut kita masukkan di sini, sehingga M yang ada di sini kita pakai M2. Oke, mari kita selesaikan. Y kita tulis kembali Y, B nya kita masukkan, B tadi kita peroleh 2 dari sini, dan dari titik fokus kita juga memperoleh B nya nilainya 2. Sehingga ini Y min 2 sama dengan M2-nya kita masukkan negatif 2 per 3, terus dikalikan dengan X-nya tetap, dikurangi dengan A. A tadi nilainya berapa? Ya benar sekali, A-nya nilainya adalah 6, sehingga X min 6 ditambah P per M. P-nya tadi nilainya diperoleh berapa? Di sini P-nya diperoleh 3, sehingga 3 kita masukkan ke sini per M. M di sini yang dipakai adalah M2 sama dengan yang ini, sehingga min 2 per 3. Oke, sampai sini kita sudah mensubstitusikan nilai B, A, dan P serta M. Setelah itu kita selesaikan. Y min 2
2, ini tetap dulu sama dengan min 2/3x. Terus ini kan min 2/3x diperoleh dari min 2/3 dikali x. Setelah itu min 2/3 dikali dengan negatif 6. Berapa ayo? Ya benar sekali, hasilnya adalah, sebelum kita sederhanakan, hasilnya adalah 12/3, ya kan? 2 dikali 6 itu 12/3. 12/3 tidak lain adalah 4, sehingga plus 4. Terus ditambahkan dengan 3 per negatif 2/3. Hasilnya berapa? Ya benar sekali, hasilnya adalah negatif 9/2. Sampai sini jelas ya teman-teman? Oke, dari sini kita hitung, kita jadikan kebersamaan garis singgungnya. Boleh kita bentuk ke Y sama dengan, atau kita sama dengankan dengan 0 di ruas kanannya. Kalau kita pakai bentuk Y sama dengan, maka jadi gini. Ini kan ada negatif 2 di sisi kirinya. Kita kurangkan kedua ruas dengan negatif 2. Atau kita kurangkan, kita tambahkan dengan 2 maksud saya. Karena di sini negatif 2, biar jadi 0, maka negatif 2 harus ditambahkan dengan 2. Sehingga menjadi, kalau ini kita tambahkan dengan 2, berarti min 2 tambah 2 itu 0. Sehingga ini tinggal Y sama dengan, ini min 2/3x tetap. Terus di sini ada plus 4. Ini ada plus kali minus, tentunya minus 9/2. Terus tadi kan ditambah dengan 2, maka di sini harus ditambah dengan 2. Hasilnya nanti Y sama dengan min 2/3x ditambah dengan, ini bisa kita jadikan ke penyebut 2 ya teman-teman. Untuk kan ini ada bilangan biasa ketemu dengan bilangan pecahan. Untuk memudahkan penyelesaian kita, maka dapat kita langsung ganti dengan, atau kita jadikan ke penyebut 2 ketika suku ini. Jadinya boleh kita tulis min, terus ini min, terus ini baru plus ini. Jadi kalau ini penyebut 2, ini penyebut 2, ini penyebut 2, jadinya gimana? Jadi 2 ini kan per 1, jadinya 2/1 itu 2 dikalikan dengan 4, jadilah 8. Terus 2 dari 2 itu 1 dikali dengan 9, jadinya tetap 9. 2 dibagi dengan 1, karena ini 2 itu asalnya adalah 2/1, sehingga 2 dibagi 1 itu 2, dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 4. Dari sini dapat kita peroleh bahwa persamaannya adalah Y sama dengan negatif 2/3x ditambahkan dengan ini. Kalian perhatikan, kalau dalam penjumlahan pecahan ketika penyebutnya itu sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan di bagian atasnya atau pembilangnya, sehingga 8 dikurangi 9 itu negatif 1, ya kan? Negatif 1 ditambah 4 berapa hasilnya? Ya benar sekali, hasilnya adalah 3, sehingga di sini ditambah dengan 3/2. Ketemulah hasil dari persamaan garis singgung parabola. Terus kalau jawabannya itu tidak ada pecahannya atau tidak ada penyebutnya, itu gimana? Ya kita kalikan kedua ruas dengan kelipatan dari 3 dan 2. Berapa kelipatan 3 dan 2 yang paling kecil? Ya benar sekali, kelipatannya adalah 6, sehingga kedua ruas ini kita kalikan dengan 6. Gitu ya teman-teman. Kalau Y dikalikan dengan 6 itu jadinya 6Y. Terus negatif 2/3x dikali 6 berapa? Ya benar sekali, ketemu hasilnya adalah negatif 4x. Terus 3/2 dikali 6 berapa? 3/2 dikali 6 itu hasilnya adalah 9. Oke, benar sekali. Jadinya 9. Kita jadikan ke satu ruas di ruas kiri, sehingga 4x. Ketika negatif 4x dijadikan ke ruas kiri, jadinya nilainya plus, ya kan? Terus ditambah dengan 6Y yang ini. Terus 9-nya ini kita
pindahkan atau kedua ruas itu dikurangi dengan 9, atau kita pindahkan ke kiri, jadinya adalah ini positif, jadinya negatif, sama dengan 0. Ketemulah persamaan dari simbol parabola dengan titik puncak 6,2 dan fokus 3,2 yang tegak lurus dengan 3x min 2y plus 4 sama dengan 0. Persamaannya adalah 4x ditambah 6y dikurangi 9 sama dengan 0. Sampai di sini paham ya teman-teman? Baiklah teman-teman, kita menuju ke soal yang kedua. Sebelumnya saya mau tanya, dari soal yang pertama tadi jelas ya pembahasannya? Oke, baiklah kita ke soal kedua. Soal kedua ini mengenai salah satu irisan dari kerucut juga, yaitu perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar dari dua lingkaran yang memiliki dia itu bisa dikatakan pusatnya sama, atau dia itu yang satunya besar, yang satunya kecil, tapi mempunyai tempat yang sama. Nah, yang lingkaran pertama itu lebih kecil dari lingkaran kedua. Apabila L1 itu persamaannya dari lingkaran 1 adalah x kuadrat plus y kuadrat min 12x min 18y plus 36 sama dengan 0, dan L2 nya atau lingkaran yang luarnya mempunyai persamaan 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat min 36x min 54y min 12 sama dengan 0. Pertanyaannya, tentukan luas dan keliling bagian yang diarsir. Dapat kita amati bagian yang diarsir itu adalah berada di antara lingkaran 1 dan lingkaran 2. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita pertama-tama harus mencari titik pusat dan jari-jari dari L1 serta L2-nya. Caranya adalah kita tulis L1 itu mempunyai persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat min 12x min 18y plus 36 sama dengan 0. Dari lingkaran pertama ini kita tahu bahwa ada A besar serta B besar. Masih ingat ya kemarin untuk menentukan jari-jari maupun titik pusat dari lingkaran kita butuh yang namanya A besar serta B besar serta C besar. A besar di sini diperoleh dari lingkaran 1 bahwa A besar nilainya adalah min 12. Terus B besar nilainya adalah min 18. C besarnya nilainya adalah 36. Langkah pertama kita tentukan titik pusat lingkaran L1. Jadi T pusat L1-nya itu nilainya adalah setengah dari A. Titik pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Masih ingat kan kemarin materinya? Yaitu titik pusat sebuah lingkaran rumusnya jika diketahui persamaannya maka rumusnya adalah min setengah A, min setengah B. Kita masukkan min setengah A, A-nya adalah negatif 12, min setengah B, B-nya adalah berapa? B-nya adalah negatif 18. Oke, benar. Kita tahu L1-nya berarti nilainya min setengah kali 12 adalah 6. Betul. Terus setelah itu min setengah kali min 18 berapa? Ya, betul sekali, 9. Jadi titik pusat dari L1 adalah 6,9. Setelah itu kita tentukan jari-jari dari L1. Rumus jari-jari dari L1 adalah, atau rumus jari-jari dari lingkaran adalah L1 sama dengan akar dari min setengah A dikuadratkan ditambah dengan min setengah B dikuadratkan gini, terus setelah itu dikurangi dengan C. Kita masukkan setengah akar dari min setengah A. Min setengah A tadi adalah 6, berarti 6 kuadrat
ditambah 9 kuadrat. 9 kuadrat dari mana? Dari min setengah B, ya kan? Setelah itu dikurangi dengan C-nya. C-nya adalah 36. Kita masukkan akar dari 6 kuadrat berapa? 6 kuadrat adalah 36 ditambah dengan 9 kuadrat berapa? Ya, betul sekali, 81. Dikurangi dengan 36. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah, ya benar, karena ini ada 36 dan negatif 36, maka di sini adalah akar 81. Nilainya berapa? Nilainya 9. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Setelah itu kita utak-atik dari L2. L2 itu kita tahu bahwa L2 itu persamaannya yang ini ya teman-teman. Nah, karena ini adalah sebuah lingkaran, maka koefisien dari X kuadrat dan Y kuadrat itu harus 1. Sehingga dari persamaan L2 ini kita bagi dengan bilangan 3. Sampai sini paham ya? Oke, kita tulis dulu lah. L2 itu mempunyai persamaan 3x kuadrat plus 3y kuadrat, terus min 36x min 54y min 12 sama dengan 0. Terlihat ya teman-teman? Oke, dari sini L2 ini kita bagi 3 atau kita bagi dengan bilangan 3, sehingga ketemu x kuadrat plus y kuadrat min berapa? 36 bagi 3? Ya benar, 12x. Terus 54 dibagi 3 berapa? Ya benar, negatif 18y. Ini min 12 bagi 3 min 4 sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Nah, dari L2 ini kita tentukan sama seperti L1 langkah-langkahnya, yaitu kita tentukan titik pusatnya dan jari-jarinya. Sehingga titik pusat dari L2-nya bernilai berapa? Titik pusatnya ya sama, min setengah A, min setengah B. Min setengah A berarti min setengah. Di sini kita tahu bahwa A dari L2 itu yang ini. Berarti 12 ini sebagai A. Terus B-nya adalah min 18. Ini ya. Ini A, ini B-nya. C-nya yang mana? C-nya adalah yang negatif 4. Ini adalah C-nya. Oke, sampai sini kita masukkan min setengah A, berarti A-nya negatif 12, sehingga ini min 12. Terus koma min setengah B, min setengah kali B-nya itu negatif 18. Oke, ini ya teman-teman. Kita peroleh bahwa titik pusat dari L2 tidak lain adalah min setengah kali 12 adalah 6. Min setengah kali min 18 adalah 9. Nah, kita dari sini tahu bahwa gambar di sini kan menunjukkan bahwa L1 dan L2-nya itu mempunyai titik pusat yang sama. Dan dari titik pusat yang telah kita hitung tadi, dari persamaannya, kita buktikan bahwa keduanya itu juga mempunyai titik pusat yang sama, yaitu 6,9. Oke, betul sekali. Oke, dari sini kita cari jari-jari dari lingkaran kedua atau lingkaran yang luar. Jari-jarinya rumusnya sama, yaitu kita tuliskan L2 itu sama dengan akar dari min setengah A ditambah dengan min setengah B kuadrat dikurangi C. Kita masukkan min setengah A, itu nilainya berapa? Ya di sini. Min setengah A-nya nilainya 6 ya, berarti 6 kuadrat ditambah dengan min setengah B 9 kuadrat dikurangi dengan C. C di sini nilainya adalah negatif 4, ya kan? Sehingga ini dituliskan min negatif 4. Nilainya berapa? Nilainya 6 kuadrat itu nilainya adalah 36. Kita tuliskan 36.
Terus ditambahkan dengan 81 ditambah dengan 4. Nilainya berapa? Ya, betul sekali, nilainya adalah ini ditambahkan 121. Berapa akar 121? Nilainya adalah 11. Dari sini paham ya? Berarti jari-jari dari lingkaran pertama itu adalah 9, ya kan? Terus jari-jari dari lingkaran keduanya adalah 11. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah luas dan keliling bagian yang diarsir. Luas dan kelilingnya itu berarti diantaranya ini. Jadi untuk mencarinya itu berarti kalau luas dari yang diarsir itu adalah luas lingkaran yang kedua dikurangi dengan luas lingkaran yang pertama. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke, di sini kita peroleh luasnya. Tak taruh sini. Luas arsir gitu ya. Itu berarti kan lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua itu kita cari selisih luasnya, gitu kan? Berarti ini luas yang diarsir itu tidak lain adalah luas lingkaran kedua dikurangi luas lingkaran pertama. Atau dapat kita tuliskan karena luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat, maka dapat kita tuliskan luas yang diarsir itu adalah pi kali R2 kuadrat dikurangi dengan pi dikali R1 kuadrat. Ini kan teman-teman, luas lingkaran kedua dikurangi luas lingkaran pertama. Karena masing-masing punya pi, maka pi dapat kita keluarkan, sehingga pi dikali dengan R2 kuadrat dikurangi dengan R1 kuadrat. Sehingga pi kali R2 kuadrat, pi ini dapat kita tuliskan 22/7 atau 3,14. Tapi di sini untuk memudahkan perhitungan, kita jadikan pi ini tetap saja, ya kita tuliskan pi gitu. Tapi kalau teman-teman ingin merubahnya ke bentuk 22/7 atau 3,14 sangat diperbolehkan. Oke, jadinya kita tetap pi. Terus R2 kuadrat, R2-nya tadi 9, ya kan? Jadinya 9 kuadrat, mohon maaf, R2-nya tadi kita peroleh 11. Jadi ini 11 dikurangi atau 11 kuadrat dikurangi dengan R1 kuadrat. R1 kuadratnya adalah 9, sehingga 9 kuadrat. Ini ya, tak taruh sini. Sehingga pi-nya tetap kita tulis pi dikali dengan 11 kuadrat berapa? Ya, benar sekali, 11 kuadrat itu 121 dikurangi dengan 9 kuadrat 81. Benar. Oke, sip. Jadilah pi dikali dengan 121 dikurangi 81 berapa? Ya, benar sekali, 121 dikurangi 81 adalah 40. Sehingga luas dari yang diarsir tidak lain adalah 40 pi. Sampai di sini jelas ya teman-teman. Jadi luas yang diarsir itu adalah nilainya 40 pi. Oke, setelah itu kita tentukan keliling bagian yang diarsir. Nah, karena tempatnya tidak cukup, maka kelilingnya tak taruh sini ya. Kita taruh sini. Ini saya kasih garis ini biar nggak bingung. Oke, keliling dari yang diarsir ini berarti kan ini ada L1, L2. Keliling yang diarsir berarti nilainya adalah keliling lingkaran kedua dikurangi dengan keliling lingkaran yang pertama. Oke, kita tuliskan keliling yang diarsir itu sama dengan keliling lingkaran kedua. Keliling itu kan rumusnya apa? Masih ingat nggak? Ya, betul sekali. Keliling itu rumusnya adalah 2pi r. Kita tuliskan 2pi r. R apa ini? R2 dikurangi dengan ini, tak kasih garis ini, dikurangi dengan 2pi r yang lingkaran pertama, sehingga dapat kita tuliskan 2pi R1. Ini R ya. Dan setelah itu kita aman
amati bahwa masing-masing lingkaran pertama dan kedua itu mempunyai 2 PR, sehingga 2 PR-nya itu dapat kita keluarkan. Ini. Terus di sini kalau kita keluarkan 2 P-nya tinggal 2 R2. Dan kalau di sini kita keluarkan 2 P tinggal R1. Benar sekali. Oke, setelah itu kita jadikan tetap saja, kita tuliskan Pi saja, tidak usah diubah ke 22/7 atau 3,14. Tapi kalau teman-teman ingin mengubahnya tidak apa-apa. Sehingga kita tuliskan tetap dulu 2Pi. Kita masukkan R2-nya nilainya adalah 11 dari sini kan. Berarti ini 11 dikurangi dengan R1-nya adalah 9. Ini ya. Sehingga 2Pi dikalikan dengan 11 kurangi 9 berapa? Ya, sip. 2. 2 dikali 2 itu adalah 4. Sehingga keliling lingkaran yang diarsir itu adalah 4Pi. Kesimpulannya apa dari soal ini? Dapat kita simpulkan bahwa luas dari yang diarsir atau luas daerah yang diarsir adalah 40Pi dan keliling daerah yang diarsir adalah 4Pi. Sampai di sini dapat dipahami? Oke, coba dipahami dulu. Paham ya teman-teman? Ada yang ditanyakan? Oke, baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai irisan kerucut. Semoga paham ya teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan latihan soal mengenai materi trigonometri. Kalian pastinya sudah belajar kan tentang trigonometri itu? Trigonometri itu tentang apa sih? Trigonometri itu tentang, kalau kalian ingat, tentang sin, cos, dan tan. Ya kan? Masih ingat kan? Masih ingat. Oke, kita menuju ke soal yang pertama. Soal pertama ini mengenai sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 120 derajat sejauh 42 km. Kemudian kapal itu berlayar menuju ke pelabuhan C dengan jurusan 240 derajat sejauh 78 km. Pertanyaannya, tentukan jarak pelabuhan A dan C. Oke, dari soal ini tentunya kalau teman-teman bingung, kita dapat menggambarkan terlebih dahulu. Oke, kita gambarkan ya. Misalkan di sini itu adalah titik A. Ini titik A, ya kan? Nah, kapal itu dari titik A atau dari pelabuhan A itu sejauh 42 km dengan jurusan 120 km. 120 derajat, ya. Mohon maaf. Oke, dari sini misalkan kapalnya itu di sini. Ini adalah sebuah kapal, ya kan? Ini kita ibaratkan adalah sumbuye. Ini. Nah, kapal ini dia itu sejauh 120 derajat. Oke, kita gambarkan misalkan sudut 120 derajat itu begini. Ini dia itu kapalnya 120 derajat. Ini ya. Menuju ke B, berarti ini adalah titik B. Titik B-nya itu dari A ke B itu sejauh 42 km. Ini. Nah, dari B itu kapalnya menempuh jurusan 240 derajat sejauh 78 km ke pelabuhan C. Kita gambarkan 240 km-nya, misalkan ini kita tarik sumbuye untuk memudahkan kita, ya kan? Nah, kapalnya itu loh di sini, ya kan? Nah, di sini dia itu muter sejauh 240 derajat. Kita tuliskan misalkan sudut 240 derajat itu di sini. Ini adalah sudut 240 derajat. Ini. Kan semula kapalnya itu di sini, ya kan? Nah, dia itu ke B di sini, nah itu dia muter 250 derajat sehingga di sini ketemu pelabuhan C atau titik C. Nah, pertanyaannya kira-kira berapa
berapa sih jarak A ke C ini? Yang di sini yang dikatakan. Oke, sebelum itu kita tahu dari pelabuhan B dan pelabuhan C itu jaraknya yang ditempuh kapal itu adalah 78 km. Fokus kita mencari AC. AC ini berapa sih panjangnya atau jaraknya? Oke, dari sini sekilas ini adalah bentuk segitiga, ya kan? Bentuk segitiga ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan atau menerapkan trigonometri. Masih ingat rumus yang berkaitan dengan trigonometri, antara trigonometri dan segitiga? Kalian tentunya masih ingat bukan? Rumus trigonometri yang digunakan untuk menghitung salah satu panjang dari sisi segitiga. Di sini kita akan menentukan panjang dari sisi AC. Maka kita gunakan rumus segitiga yang jika kita mencari AC, maka kita jumlahkan semua sisi yang lain kuadrat dikurangi dengan 2 kali sisi yang lain cos sudut di depan sisi tersebut. Di sini kalau kita cari AC, berarti kita tuliskan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat min 2AB kali BC cos sudut ABC. Di sini sudut ABC, kenapa pakai sudut ABC? Karena sudut ABC merupakan sudut di depan sisi AC. Dan sudut ABC itu dapat kita cari dengan menggunakan penerapan dari sudut yang berseberangan. Kita tahu bahwa sudut yang di sini 120 derajat. Karena dia berseberangan dengan sudut ABC yang ada di sini, maka sudut yang berseberangan itu besarnya jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Sehingga 120 derajat ditambah dengan sudut ABC itu harus menghasilkan 180 derajat. Sehingga kita peroleh sudut ABC tidak lain adalah 180 derajat dikurangi dengan 120 derajat, sehingga sudut ABC diperoleh 60 derajat. Kita masukkan AB kuadrat, AB nilainya adalah 42, sehingga AB kita masukkan 42 ditambah BC kuadrat, BC nilainya 78, kita masukkan 78 kuadrat dikurangi 2AB kali BC, dikurangi 2, AB nya 42, BC nya 78, kita kalikan cos sudut ABC, sudut ABC 60 jadinya cos 60 derajat. Sampai sini paham ya? Setelah itu kita hitung 42 kuadrat itu hasilnya 1764 ditambah 78 kuadrat hasilnya adalah 6084 dikurangi 84 kali 78 kali setengah. 84 itu diperoleh dari 2 kali 42. Nah, karena di sini ada setengah dan 78, maka kita dapat mengoperasikan keduanya dengan 2 dicoret dengan 78, sehingga setengah kali 78 itu hasilnya adalah 39. Oke, setelah itu kita operasikan atau kita jumlahkan. 1764 ditambah 6084 adalah hasilnya 7848, ya kan? Oke, setelah itu dikurangi dengan ini 84 dikali 39 berapa? Coba dihitung terlebih dahulu. Ya, betul sekali. 84 kali 39 hasilnya adalah 3276, sehingga 7848 dikurangi 3276 berapa hasilnya? Coba dihitung. Oke, ketemu berapa? AC kuadrat ketemu 4572. Oke, betul. Ini baru AC kuadrat. Yang tujuan kita adalah mencari AC. AC dapat ditentukan dengan AC sama dengan akar dari ini AC kuadrat, atau
Kalau dari sini itu dapat kita tuliskan gini. AC sama dengan akar dari 4.572. Berapa hasilnya kira-kira? Ya benar, 4.572 ini dapat kita tuliskan sebagai perkalian antara 36 kali 127. Ini perkalian ya. Nah 36 sendiri ketika kita akarkan atau akar kuadrat dari 36 adalah 6, sehingga hasilnya adalah 6 akar 127. Kira-kira ada nggak akar dari 127? Atau 127 itu perkalian berapa kali berapa hasilnya yang dapat diakar? Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa jarak dari pelabuhan A dan C adalah 6 akar 2 akar 127 km. Sampai di sini dapat dipahami ya teman-teman. Oke, dapat kita tuliskan. Jadi simpulannya kita tulis jarak pelabuhan A dan C adalah 6 akar 127 km. Sampai di sini paham ya? Silahkan dipahami terlebih dahulu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke latihan soal kedua dalam bab trigonometri kali ini, yaitu mengenai rumus mengenai jumlah trigonometri atau jumlah kosinus. Soalnya yaitu diketahui cos alfa kali cos beta sama dengan 4/5 dan alfa dikurangi beta sama dengan pi per 4. Pertanyaannya, tentukan nilai dari cos alfa ditambah cos beta. Kira-kira dari sini teman-teman masih ingat tidak? Rumus dari cos alfa tambah beta itu apa? Ya, apa rumusnya? Oke. Cos alfa ditambah dengan beta itu rumusnya adalah cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Masih ingat ya teman-teman? Nah, dari sini kita tahu bahwa cos alfa kali cos beta dalam soalnya itu sudah diketahui bahwa nilainya adalah 4/5. Nah, untuk itu ini cos alfa kali cos beta ini dapat kita langsung nilai 4/5 kita substitusikan ke sini. Akan tetapi kita dalam soalnya itu belum tahu nilai dari sin alfa kali sin beta. Oleh karena itu sebelum ke soal ini kita cari terlebih dahulu nilai dari sin alfa kali sin beta. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan ini persamaan yang pertama. Yang ini, mohon maaf, persamaan yang berikutnya yaitu alfa dikurangi beta sama dengan pi per 4. Kita teruskan, alfa dikurangi beta sama dengan pi per 4. Agar kita bisa menemukan nilai sin alfa kali sin beta, maka kita pakai rumus penjumlahan pengurangan dari kosinus juga, yaitu kita di sini tambahkan cos di depannya di masing-masing ruas, sehingga cos alfa min beta sama dengan cos pi per 4. Sampai sini paham ya kenapa dari asalnya tadi kita tambahkan cos, karena niatnya mau mencari nilai dari sin alfa kali sin beta, sehingga kita manipulasi, kita tambahkan cos di depannya di masing-masing ruas, sehingga kita jabarkan cos alfa dikurangi beta itu nilainya apa? Ayo coba dibuka bukunya. Ya, betul sekali. Cos alfa kali cos beta itu tidak lain nilainya seperti ini, tapi tandanya di sini itu kebalikan dari tanda yang di sini.
Kalau ini negatif, maka nanti kalau kita jabarkan menjadi bentuk seperti ini, di sininya ada positif. Sehingga bisa dituliskan cos alfa kali cos beta plus sin alfa kali sin beta sama dengan cos pi per 4. Pi per 4 itu sudut berapa sih untuk memudahkan perhitungan kita? Jadi kan 180 derajat dibagi dengan 4. Berapa? Ya, betul sekali. Jadinya cos 45 derajat. Oke, dari sini kita ketemu cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Kita masukkan nilai dari soalnya. Cos alfa kali cos beta nilainya adalah 4/5. Kita tuliskan 4/5. Ditambah dengan ini tetap, soalnya ini yang akan kita cari. Sin alfa kali sin beta sama dengan cos 45 derajat. Berapa nilainya? Ya, betul sekali. Cos 45 derajat itu nilainya adalah setengah akar 2. Dari sini kita peroleh nilai sin alfa dikali sin beta sama dengan setengah akar 2 dikurangi 4/5. Setelah itu, setelah kita ketahui nilai dari sin alfa kali sin beta, kita substitusikan nilai itu ke dalam rumus cos alfa kali beta yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu kita tulis kembali cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Kita masukkan nilai cos alfa kali cos beta sama dengan yang diketahui dalam soal. Kita masukkan nilai cos alfa kali cos beta 4/5 dikurangi dengan nilai sin alfa kali sin beta yang sudah kita tentukan tadi, yaitu setengah akar 2 dikurangi 4/5. Kita hilangkan kurungnya sehingga kita tuliskan 4/5 dikurangi setengah akar 2 ini. Terus ini negatif kali negatif jadinya positif, jadinya plus 4/5. Dari sini kita jumlahkan sehingga ini kan ada pecahan 4/5 ditambah pecahan 4/5. Hasilnya karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya atau yang bagian atasnya. Sehingga 4/5 ditambah 4/5 hasilnya adalah 8/5. Setelah itu dikurangi dengan setengah akar 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai dari cos alfa ditambah beta dengan diketahui cos alfa kali cos betanya 4/5 dan nilai alfa dikurangi betanya adalah pi per 4 adalah 8/5 min setengah akar 2. Sampai di sini paham ya teman-teman? Kita tadi telah belajar mengenai contoh-contoh soal tentang materi yang pertama adalah materi irisan kerucut, ya kan? Terus yang kedua adalah materi trigonometri. Pada irisan kerucut tadi kita telah mengulas soal mengenai yang pertama adalah garis singgung parabola dan yang kedua adalah mengenai luas dan keliling lingkaran atau di antara dua lingkaran atau daerah yang diaksir tadi ya teman-teman. Oke, setelah itu pada materi trigonometri ini kita tadi soal yang pertama telah mengulas mengenai apa ayo? Mengenai panjang salah satu segitiga, sisi segitiga jika diketahui sisi lainnya, panjang sisi lainnya dan sudut di hadapannya. Terus soal yang kedua ini kita membahas mengenai penjumlahan kosinus, ya kan? Yang diketahui nilai perkalian cosnya dan nilai selisih sudutnya. Sampai di sini paham ya? Oke. Dari sini saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.